Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Puji di channel Ngabakpedia. Oke. Jadi teman-teman, sebelumnya saya sudah upload video tentang cara tarik siswa baru dari PAUD, TK atau KB gitu ya. Kemudian ini cara tambah siswa baru yang dari EMIS. Kemudian ini cara mengatasi invalid peserta didik. Ini yang berhubungan dengan peserta didik ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang siswa-siswa kelas akhir yang tidak terbawa lulus otomatis ya. Kita lihat dulu. Jadi ini adalah solusi siswa tidak terbawa lulus otomatis atau solusi siswa yang membatalkan lulus atau batalkan lulus ya. Nah, solusi siswa tidak terbawa lulus otomatis atau batalkan lulus lah ya, intinya seperti itu ya. Dan informasi ini murni sepengetahuan Ngapakpedia berdasarkan obrolan dengan operator-operator mulai dari operator PAUD sampai operator SMA SMK. Kalau ada yang salah atau ada yang berbeda dengan Dapodik yang sekarang ya tolong dibantu dikoreksi di kolom komentar ya teman-teman ya. Karena kan Dapodik saat ini benar-benar lagi banyak ya begitulah ya teman-teman. Oke, jadi kita mulai dari tingkat satuan pendidikan terendah dulu yaitu PAUD. Nah, untuk PAUD ini banyak kasus bahwa siswanya tidak terbawa lulus otomatis. Kemarin saat rilis Dapodik itu siswanya masih ada yang di Dapodik. Nah, perlu dipahami bahwa siswa lulus otomatis itu ketika berada di kelompok B. Katanya seperti itu ya, karena saya tidak pegang sendiri, jadi pertama itu harus ada di kelompok B ya. Nah, kemudian jika siswa tidak terbawa lulus otomatis, maka yang harus operator PAUD lakukan adalah, kenapa saya ngomong operator PAUD? Karena ini jadi tanggung jawab operator PAUD, bukan operator di tingkat selanjutnya ya. Jadi ini kewajiban operator PAUD-nya. Yang pertama adalah operator PAUD meminta dinas pindahkan data siswa tersebut ke kelompok B jika siswa belum berada di kelompok B. Ya, ini untuk PAUD ya. Kalau siswanya masih berada di kelompok A, ya minta operator dinas untuk pindahkan dulu ke kelompok B. Selanjutnya, operator PAUD silakan melakukan tarik data Dapodik agar data siswa masuk ke Dapodik kelompok B. Jadi pindah ke kelompok B karena informasinya bahwa Dapodik sekarang itu operator PAUD tidak bisa langsung memasukkan data siswa ke kelompok B ya. Jadi harus lewat kelompok A dulu. Nah, untuk memindahkan ke kelompok B itu harus operator dinas. Informasinya begitu. Nanti saya tunjukkan chatnya ya. Nah, operator PAUD selanjutnya mengeluarkan siswa di menu registrasi dengan ketentuan keluar karena itu kita pilih opsi lulus, lalu alasan keluarnya lulus bersama. Begitu ya teman-teman. Nah, ini yang poin ketiga. Selanjutnya tinggal sinkronisasi. Kenapa ini saya katakan kelompok operator PAUD mengeluarkan siswa dengan di menu registrasi dengan ketentuan lulus ya. Itu ada chatnya teman-teman ya. Jadi di sini, nah ini ya. Ini hasil kiriman screenshotan dari teman operator saya yang berada yang pegang PAUD. Ternyata ada menu lulus di sini ya, di bagian keluar karena. Ini keluar karenanya pilih lulus ya. Lalu alasannya dipilih bersama ya, lulus bersama seperti itu ya. Nah, kita lanjut karena pasti ada yang bertanya, "Bang, kalau operator PAUD sudah terlanjur memutasikan siswa gimana?" Ya. Jadi biasanya banyak operator PAUD yang aduh tidak terbawa lulus nih anaknya. Saya mutasikan aja lah dengan alasan lulus. Jadi kalian memutasikan di sini. Ya salahnya. Ini kalian pilih di sini mutasi, di bawah alasannya lulus. Itu salah. Itu sebuah kesalahan. Sekali lagi itu kesalahan ya. Jadi tidak boleh seperti itu teman-teman ya. Mutasi itu ya tetap pindah setingkat. Kalau lulus ya lulus, tidak boleh diisi mutasi ya. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, ya silakan teman-teman operator PAUD datang ke dinas untuk membatalkan proses mutasi. Ya, jadi siswanya dibatalkan proses mutasi dulu, lalu masukkan ke kelompok
B. Jadi dinas untuk proses di nomor 1 di atas nih. Ya, jadi dibatalkan keluar gitu teman-teman ya. Oke, itu untuk PAUD. Lalu untuk TK gimana? Nah, untuk satuan pendidikan TK. Untuk TK itu siswa yang terbawa lulus otomatis sama ya, harus ada di kelompok B di Dapodik tahun sebelumnya. Kemudian jika siswa tidak terbawa lulus otomatis, maka yang harus kalian lakukan adalah pertama, hubungi admin dinas untuk diluluskan, lalu tarik data Dapodik. Itu aja. Ya, itu aja. Ya. Kalau biasanya kalian operator TK sama ya, sama yang dilakukan dengan operator PAUD dan itu amat sangat banyak ya, bahwa kalian memutasikan siswa dengan alasan lulus. Kalau sudah begini maka silakan ke dinas untuk membatalkan mutasi dan sekaligus merubah data siswa tersebut menjadi lulus. Silakan pokoknya lakukan di dinas pendidikan sampai dengan selesai. Ini tanggung jawab kalian ya. Karena kalian tidak bisa membohongi operator sekolah lain bahwa siswa itu kalian ngomongnya lulus padahal dimutasikan, karena kita bisa ngecek ya bahwa siswa yang kita keluarkan itu ada rekam datanya ya, apakah dikeluarkan karena lulus atau dikeluarkan karena dimutasikan. Di sini nanti saya tunjukkan fotonya ya atau gambarannya ya. Jadi operator bisa meminta bukti atau menunjukkan bukti bahwa siswa itu sudah diluluskan ya. Itu di sini di Dapodik di PD keluar ya. Itu nanti ada keterangan misalnya nih, nama di sini keluar karena lulus. Nah, ini berarti asli lulus. Nah, ini lulus bersama. Kalau yang dimutasi seperti ini ada tulisan mutasi. Alasannya, nah ini biasanya yang di sini yang kalian tulis itu alasan lulus. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang kebanyakan dilakukan operator TK, operator PAUD gitu-gitu. Siswanya belum diluluskan, akhirnya dikeluar karena mutasi, alasan keluar lulus. Nah, ini tidak akan terbaca di sekolah tingkat atasnya. Jadi kalian itu tidak bisa membohongi ya, dan operator-operator tingkat selanjutnya juga bisa meminta bukti kalau memang sudah diluluskan atau belum, bisa dilihat di sini. Ini permasalahan biasanya ketika sekolah tingkat atasnya itu mau narik siswa baru tapi datanya tidak ada. Jadi biasanya diminta mana bukti lulusnya ya. Bukti lulus itu bukan ijazah kalau terkait Dapodik, tapi harus ada foto yang tadi saya tunjukkan berupa rekam lulus, itu keluar karenanya lulus gitu teman-teman ya. Nah, itu untuk TK. Selanjutnya untuk SD, SMP, SMA, SMK prosedurnya sama persis ya. Pokoknya siswa yang terbawa lulus otomatis adalah siswa yang berada di kelas akhir di Dapodik tahun sebelumnya. Berarti kelas 6, kelas 3 dan kelas 6, kelas 9 dan kelas 12 gitu ya. Nah, jika ada siswa yang tidak terbawa lulus otomatis, maka yang pertama hubungi admin dinas untuk diluluskan. Lalu silakan tarik data Dapodiknya agar nanti data siswanya itu berubah menjadi lulus. Nah, ini juga sama jika ada kasus di mana operator SD sampai SMK-nya sudah terlanjur memutasikan dengan alasan lulus. Kalau sudah begini ya, maka silakan ke dinas untuk batalkan mutasi dan sekaligus meluluskan siswa. Ya, begitu caranya. Nah, di sini saya ada contoh dokumen untuk permohonan ke dinas terkait membatalkan lulus atau permohonan untuk ikut diluluskan secara bersama gitu ya. Kalian bisa buka aja SID/Ngapakpedia, lalu buka drive dokumen konten Ngapakpedia, lalu buka dokumen seputar tutor Dapodik, lalu buka ini dokumen permohonan batal lulus atau diluluskan. Ini sebaiknya dipisah kalau yang batal lulus ya. Kalau yang diluluskan juga dipisah. Jadi ini nanti bikin tabel seperti ini. Kalau saran saya begini, ini saya juga dapat dari teman ya. Jadi kolom pertama ada nomor, kolom kedua NISN, kolom ketiga ada NIK, kolom keempat ada namanya. Kemudian tingkat sebelum kelulusan itu di kelompok A atau kelompok B, berarti di Dapodik sebelumnya itu di kelompok mana gitu ya. Kemudian keterangannya. Nah, ini keterangannya itu mau minta diluluskan atau dibatalkan lulus gitu. Jadi minta diluluskan atau dibatalkan lulus. Nah, ini nanti diisi identitas, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan jenis kelaminnya. Karena ini identitas yang wajib
untuk proses pemadanan data gitu ya. Ini silakan nanti teman-teman download ya, jangan diotak-atik ya. Di-download saja, nanti dieditnya secara offline oleh kalian sendiri, disesuaikan ya. Ini hanya contoh saja. Selebihnya silakan kalian kembangkan, atau kalau memang dari dinasnya ada proses pendataan sendiri ya silakan hubungi admin dinas kalian. Begitu teman-teman untuk solusi terkait siswa yang batal lulus atau ingin diluluskan secara bersama. Terima kasih. Mulailah menjadi operator sekolah yang baik dan penuh dengan tanggung jawab. Jadi kalau kesalahan kalian ya kalian yang bertanggung jawab. Kalau kewajiban kalian ya berarti kalian yang mengerjakan. Kalau itu hak kalian maka kalian berhak untuk menuntutnya. Jika Anda mempermudah urusan orang lain, maka orang lain pun akan mempermudah urusan Anda, teman-teman. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe. Saya Hiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.